Sorry, nampaknya belum ke record. Sorry, sorry. Tadi yang kedua aja ya. Saya sama tadi belum ke record. Yang pertama tadi bagaimana kelasnya, Kak Fatan jawab secara singkat nggak apa-apa. Kelasnya eh seru, kayak belajar bahasa Inggrisnya jadi lebih gampang, lebih paham juga. Terus apa lagi ya? Manfaat Terus tadi. manfaatnya nambah banyak vocab, terus juga lebih lebih cepat ngafal rumus-rumus pas pas future gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Oke. Deh itu aja sih. Ya. Oke, thank you Kak Fatan. So let's go to reading ya. We still have two meetings for reading. Maaf, di sini lagi azan. Nah, mungkin setelah ini ya Kak Fatan, jadi saya akan share semua. Hmm, karena memang kuncinya itu di latihan sih. Kak Fatan itu sudah dapat 400, hampir 50-an. So I can say that you are in a good basic ya. Uh, ya, yang jelas dasarannya sudah bagus. So you just need to practice more and more, especially for the Iya, structure. bener. Structure itu lebih ke kebiasaan aja kita, karena sudah biasa nanti rumus-rumusnya sudah hafal. Woi. Dan listening sih ya, listening itu tricky. Kita kadang memang saya pintar kok listening, tapi kalau tidak dibiasakan deal with the questions in the listening test of TOEFL itu mungkin agak sedikit bebas. Yang mungkin yang paling gampang dan uh, apa namanya ya agak ringan mungkin reading ya, karena Kak Fata juga readingnya cepat. Tapi walaupun begitu, misalnya nanti mau ambil tes nanti saya kasih link-link untuk latihan online. Termasuk juga file ya, saya kasih link untuk filenya. Sebenarnya sudah lengkap di file itu dan pakai bahasa Indonesia. Jadi Kak Fatan, you do not need to translate more buat the key material atau the important material. Oke, nah sekarang karena kita berada di reading, ya kita materi dulu. Yang jelas di reading yang selalu ditanyakan di sini ada topik bacaan atau main idea ya, topik what is the topic of the passage, what is the main idea of the passage, and vocabulary for sinonim ya, sinonim, antonim, sinonim, antonim. Bahkan kalau kita lihat 50 soal itu kan, kalau nggak 4 teks ya 5 teks ya. Selalu seperti itu, kalau nggak 4 teks 5 teks, dan setiap teksnya minimal ada dua, satu, bahkan mungkin dua atau tiga ya, rata-rata dua lah, dua sinonim. Dan sinonim Hmm. ini adalah pertanyaan yang sinonim sama refer to ya, sinonim sama refer to. Biasanya it refers to apa. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak harus baca semuanya, itu sudah sudah bisa. Tapi kalau kita nggak yakin, nah kita harus membaca konteksnya, karena ada soal-soal yang apa namanya perlu dikontekstualisasi isinya. Oh, maksudnya yang ini karena hampir mirip. Nah, kemudian inference ya, itu ya, inference kesimpulan detail. Nah, ini detail ya, lumayan bolak-balik soal nanti. Kemudian reference tadi sudah, reference sama vocabulary, dan pengecualian dan tone dari writer itu biasanya ditanyakan. Oh, ini tone-nya apa? Tone-nya writersnya persuade, writernya argue atau apa. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah kecepatan baca memang, karena teksnya panjang, kadang agak pendek, tapi rata-rata panjang, dan itu adalah hasil kita biasa membaca bahasa Inggris atau tidak. Ya, kalau Kak Fatan biasa reading magazine, BBC or something else, nah itu juga akan membantu. Karena vocabulary-nya range-nya sama, levelnya sama.
Guardian, BBC, VOA, Jakarta Post, semuanya Kak Fatan itu cukup membiasakan membaca satu online newspaper saja. Saya pastikan Kak Fatan akan mahir dalam reading. Bahkan kalau Kak Fatan persiapan IELTS itu akan mudah. Hmm. Kalau sudah biasa membaca newspaper atau magazine in English, kita pasti akan cepat menemukan main idea dan itu kunci untuk mengerjakan TOEFL atau bahkan mungkin. Nah, bagaimana kalau di sini kebetulan ada periksa mata Anda? Hilangkan kebiasaan mengucapkan atau vokalisasi karena kita tidak disarankan untuk read loud ya. Mungkin bisa mengganggu teman kita ketika kita tes. Oh ya, Kak Fatan waktu tes itu sendiri in one room atau berjejer dalam satu ruangan ada beberapa orang? Ada beberapa orang sih rame. Berapa? Apa? Gimana? Berapa orang dalam ruangannya tuh kemarin? Berapa? Belasan sih. Ada belasan gitu. Nggak Oke. tahu berapa. Hmm. Boleh keluar atau keluar kalau sudah selesai satu sesi? Iya, boleh boleh keluar kalau udah selesai semua sih. Nggak Oke. ada yang keluar. Oke. Dan itu paper base atau computer base? Paper base. Oh, Pakai. paper base ya. Kalau Ya, paper base waktu Kak Fatan ujian itu boleh bolak-balik structure reading, listening, iya, structure boleh. boleh 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 Oh, boleh. oke. Ya itu Bisa. mungkin agak lebih fleksibel ya. Tapi kita pastikan runningnya tetap 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 sesuai aturannya. Misalnya, oke, listening 30 menit selesai. Structure tiga Hmm. puluh menit diusahakan selesai. Walaupun pasti karena memang kelemahan kita ada di structure biasanya rata-rata. Mungkin ada satu dua soal yang kita kita benar-benar stuck. Ya udah boleh dikarang dulu, boleh Hmm. ditandai dulu. Kemudian kita ke reading di 1 jam terakhir kan ada 55 menit atau sekitar 1 jam. Kita ke reading list kita selesaikan dulu. Dan rata-rata, because I also teach not only TOEFL but also IELTS, rata-rata dalam soal bahasa Inggris yang ditaskan, passage itu mesti ada 1 2 soal yang sangat susah. Ya, Hmm. jadi saya selalu minta learners ya, students untuk fokus ke soal yang bisa dulu. Kalau yang nggak bisa, kalau yang ragu-ragu ya ditandain. Ya, ada tandanya ya kuning, hijau. Sorry, Kak Fatan itu paper ya, sorry. Kak Fatan Iya. paper. Jadi mungkin kita bisa nandain sendiri. Oh ini yang belum, ini yang apa yang susah di Hmm. titik atau seperti apa. Diurek-urek pakai 2B ya. Iya, iya Kak, pakai 2B. Yang jelas pasti ada 1 2 soal yang susah. Ya jangan sampai misalnya kalau kita buat satu teks itu 20 menit, ya, kalau untuk reading satu teks ini juga hampir sama seperti mengerjakan IELTS ya. Jadi Hmm. mungkin pertanyaan saya lagi adalah Kak Fatan biasa membaca teksnya dulu selesai baru ke soal atau langsung membaca soal baru ke teks atau membaca cepat 1 menit inti-intinya baru ke soal. Biasanya yang mana kalau reading yang dipakai metodenya? Ke soal dulu. Soal dulu baru ke teks. Iya, soal dulu baru ke Oke, teks ya. habis. Oke. Nah, saran sedikit saya adalah mungkin Kak Fatan bisa mengalokasikan 1 atau 2 menit, 1 menit aja nggak apa-apa untuk membaca judul, benar-benar membaca judul, kemudian paragraf awal saja untuk highlight. Tapi jangan lebih dari 1 menit lah misalnya. Kalau Kak Fatan mau Hmm. save time, jangan lebih dari 1 menit. Baru nanti ke soal. Nah, itu akan Ya. membuat kita ada sedikit lebih ada gambaran ketika kita dari soal ke teksnya. Sebenarnya sudah oke ya, itu lebih hemat, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak Kak, saya bisa dari soal langsung ke teks itu juga lebih cepat. Oke, nggak apa-apa. Ya, Hmm. tapi minimal ketika baca judulnya kita, oh ini akan tentang ini nih. Jadi pentingnya kita punya
punya background knowledge untuk membaca soal itu juga akan membantu kita lebih cepat memahami isi dari teksnya itu. Oke, dari soal nanti ke teks. Nah, diusahakan di 15 menit ya, di 15 menit itu paling cepat ya, 15 menit selesai semua soal yang bisa dijawab. Ya, selesai 15 menit. Nah, maka 5 menit terakhir ya, atau mungkin 3 menit terakhir ya, itu disisakan. Jangan sampai setiap teks itu lebih dari 20 menit. Atau misalnya soalnya cuma 4, berarti jangan lebih dari 25 menit. Pokoknya hitungannya adalah kalau teksnya 5, setiap teks kasih 20 menit maksimal. Syukur-syukur ada sisa, karena ketika ada sisa itu akan sangat bagus untuk kita mereview jawaban yang kita belum yakin, dan ada waktu untuk memastikan jawaban yang sulit. Atau bahkan ketika kita bisa selesai lebih cepat, pasti kita mungkin melihat sedikit lah struktur kita yang tadi boleh, karena ada peraturan yang tidak boleh, lembaga tes yang benar-benar tidak boleh 30 menit, ya 30 menit strukturnya nggak boleh dibuka lagi, kamu fokus ke reading, selesai reading dikumpulkan, ada yang kayak gitu. Tapi kalau masih diperbolehkan, malah itu juga oke, aman untuk kita bisa review. Nah, misalnya soalnya cuma 4, maka kita biasanya dikasih soal yang panjang. Maka tekniknya adalah setiap soal jangan sampai 25 menit lebih. Tapi pokoknya pastikan 20 menit. Semakin banyak sisa waktu, ketika kita memang sudah yakin banyak jawaban yang kita sudah jawab dan kita yakin itu benar, 1 2 soal itu pasti nanti ada yang sulit. Nah, itu nanti di akhir. Karena kita jangan sampai misalnya teks pertama 1 sampai 13, 1 sampai 10, ada soal nomor 9 yang sangat susah. Ya, soal nomor 2 kok sudah susah ya. Oke, nggak apa-apa, karena memang ada soal yang sesusah itu. Pastinya soal yang lain tidak akan susah itu. Jadi saya hanya mengingatkan mesti ada soal yang susah, dan itu bukan bukan halangan kita untuk mengerjakan soal selanjutnya. Itu hanya pengecoh agar kita kehabisan waktu di sana. Nah, itu intinya di sana. Oke, kemudian hindari membaca berulang-ulang. Ya, pastikan membacanya efektif. Bagaimana? Lagi-lagi kita biasa membaca koran bahasa Inggris. Itu akan membuat kita biasa membaca soal, biasa membaca teks tanpa diulang-ulang. Kalau kita tidak biasa baca, ketika membaca teks, mesti kita minimal perlu 2 kali membaca. Oh ini apa ya? Oh ini apa ya? Itu efeknya karena kita jarang membaca. Perluas jangkauan mata ini agar kita bisa mengingat lebih besar, lebih luas isi dari teksnya ya. Langsung per frasa bukan per kata. Oke. Nah, berlatih membaca setiap hari 15 menit sampai 30 menit itu kayaknya kelamaan ya. Membaca teks 10 menit saja itu sudah oke. 15 menit tiap hari itu sudah oke banget. Tapi kalau tidak bisa rutin ya mungkin setengah jam itu akan sangat bagus sih. Kita punya waktu spare spare membaca, tambah vocab setengah jam tiap hari. Saya pastikan kemampuan readingnya akan luar biasa. Hitung kecepatan membaca ini hanya untuk apa namanya, ya melatih kecepatan kita. Baca 3 sampai 4 artikel selama beberapa minggu sebelum sebelum tes itu ya oke. Tapi yang minimal tadi ya pokoknya tiap hari ada membaca. Syukur-syukur membacanya itu ada soal yang dikerjakan karena mengkonfirmasi seberapa paham kita paham teks tersebut. Ada soalnya, ada teksnya, ada soalnya, itu bagus. Saya nanti akan siapkan banyak online praktis. Bacalah teks yang lebih sulit dalam kosakata model dari saya, yaitu newspaper itu, BBC Guardian itu oke. Kemudian finger tracking. Nah, kalau seandainya Kak Fatan pakai paper bisa finger tracking ya. Saya nggak tahu soalnya boleh dicoret-coret atau enggak. Nggak boleh biasanya. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oh, dicoret. Ya, biasanya pakai tangan ya. Finger tracking namanya. Oke, ini. Kadang kita ada jenis yang manual.
Strateginya, nah ini skimming, bacaan sebelum Anda melihat pertanyaan. Ya ini ya yang saya maksud rata-rata tutor akan mengatakan skimming teks bacaan. Skimming berarti bukan scanning. Skimming bukan berarti reading ya. Skimming itu, oh ini kayaknya tentang ini, kayaknya tentang ini. Kalau mau agak detail lagi sih, biasanya kalimat pertama tiap paragraf itu akan membuat kita benar-benar akan memahami teks fullnya. Tapi kalau enggak, biasanya tutor itu ada ngomong judulnya saja kamu pahami. Ini tentang apa? Nah itu mungkin kalimat pertama di paragraf awal. Itu. Skimming tapi penting sebelum membaca soal. Nanti coba dirasakan bedanya. Bacalah dulu pertanyaan sebelum mengerjakan soal. Pahami maksud baru dicari jawabannya di teks. Nah ini ya setelah skimming, hanya skimming mungkin maksimal 1 menit tadi, baru ke soal, baca, kemudian cari jawabannya dalam teks. Lihat atau cek pertanyaan untuk mengerti bagian teks mana yang perlu Anda teliti lebih. Kalau pertanyaannya scanning, detail, biasanya which is the statement is true. Nah, itu otomatis harus mencocokkan satu persatu kan, tapi pasti mereka menggunakan sinonim-sinonim. Scanning untuk mencari jawaban yang lebih intensif, kemudian mencoba memahami arti kata dalam konteks. Jadi kita pastikan saya sendiri mesti menemukan kata yang saya nggak tahu artinya. Makanya di sini adalah diminta untuk memahami secara konteks saja. Ini saya nggak tahu, tapi konteksnya kayaknya ini. Nah, itu akan membantu kita. Iya, bagus. Cek pertanyaan yang ada sekali untuk memastikan Anda benar-benar memahami pertanyaannya. Ketika menemui kosakata asing, maka digunakan inference, ya, memberikan kesimpulan. Jangan berpikir terlalu lama pada kata atau frase yang kita tidak tahu maksudnya. Cobalah menebak karena waktu sangat pendek. Ini apa ya artinya? Langsung kita coba kontekskan. Kayaknya ini. Udah kita hanya bisa melakukan itu. Bacalah sekelas, amati kalimat pada masing-masing paragraf. Ini ya pertanyaan yang menghubungkan antara main idea. Jika jawaban tidak ditemukan, maka perlu melakukan skim reading atau membaca sepintas. Setelah itu jenis pertanyaan main idea hendaknya dijawab setelah mengerjakan pertanyaan yang lain. Nah, ini ada cara lainnya adalah kalau kita kalau saya mas gini, kalau kita bisa menjawab langsung jawab. Tapi kalau seandainya pertanyaan topik sama main idea atau tone of writer, arah writernya apa, belum bisa kejawab, kita ngerjain yang lain dulu. Ngerjain yang true false statement, ngerjain yang sinonim, antonim, ngerjain yang it. Nah, di sini dikatakan yang tentang tone, yang tentang main idea atau apa, ketika sulit itu di akhir gak apa-apa. Karena nanti kalau ketika kita menjawab pertanyaan yang lainnya, itu akan membantu kita, oh ternyata isinya akan tentang ini, maka main idea mesti tentang ini. Dan di TOEFL itu main idea tidak selalu ada di atas atau di akhir, kadang ada di tengah. Yang jelas mana yang dijadikan topik utama atau yang di highlight. Gitu ya. Dan pertanyaan topik tema, oke kita skip. Ya biasanya topik tema kan what is main topic, what is the mainly talking about, the text about, what does the passage discuss about. Itu intinya menanyakan tentang topik. Maka nanti juga saya share ya. Saya kasih semua yang ada kemarin. Membaca kalimat pertama dan terakhir. Temukan kata kunci pada bacaan, biasanya terdapat pada baris tiap paragraf. Atau kata kunci dapat berupa sinonim. Dan jika pertanyaan tertutup, maka bentuknya satu kata atau frase. Nah, misalnya di sini. Oke, nah di sini. Makam is the name of the largest river in the East Province with empties. Itu Makassar, bla bla bla. Nah, kalau di sini mudah ya karena ini contoh. Jawabannya ini ya jelas Mahakam. Kemudian nanti habis ini kita akan latihan pertanyaan tentang main idea. Biasanya apa? What is the main idea of this paragraph? What is the main idea? What is the author main idea in paragraph 2? Nah, ada in paragraph 1, in paragraph 2, paragraph 3. Nah, kita juga bisa fokus ke highlight hanya ke paragraf tersebut di kalimat pertama di awal paragraf. Cari dulu topiknya
perhatikan kata-kata yang dibuat untuk mengembangkan topik, perhatikan simpulan pada tiap paragraf. Kemudian main idea biasanya terdapat pada dua kalimat utama. Kalau nggak ketemu di kalimat awal, di kalimat pertama, maka mungkin di kalimat kedua. Jawabannya biasanya adalah kalimat lengkap ya kalau main idea. Pertanyaan juga apakah pola paragraf tersebut dikit ada di jika induktif maka ide utamanya tidak di awal tapi di akhir. Kalau deduktif di awal, kalau induktif di akhir. Nah, misalnya ini. Nah, di sini ada soal. What is the author main idea? Nah, kira-kira jawabannya apa, Kak Wata? Ya, karena ini latihan, sorry ini contoh jadi dibuat mudah. Itu yang A. Oke. Oh, sini Nah, jawabannya. ya. After he start, he is safe and joyful. Nah ini, jadi ini modelnya kan induktif ya. Induktif ada di akhir. Nah, makanya, kita lihat ini. It will after he bla bla bla. Kemudian he is a safe driver. He is skillful one. Oh iya, iya. Jadi kita lihat, atas sama. Tapi kalau atas kayaknya sudah menyimpulkan isinya, itu aman. Tapi kalau ini kok kayaknya bagian kan kita lihat, it is at will. After he start the engine, he can move slowly. It gradually itu kayak cerita. If it is necessary him to slow drop, he does it soon enough. He observed the traffic. Nah ini kayaknya cerita. Nah kemudian di akhir, he is a safe driver and skillful one dengan bukti tadi, bukti caranya dia mengendarai pinter di sini. Nah itu makanya jawabannya C. Oke. Nah ini merupakan paragraf induktif ya tadi sudah. Kemudian pertanyaan tentang judul. What is the best title? Nah ini kan kita harus membaca otomatis. What will the most suitable title for the passage? Judul apa yang paling tepat? Nah kita juga lihat di sini. Ini panjang sekali. Bisa ini. Oke, coba bisa nggak dibuat? Kalau segini kelihatan nggak Kak? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Ya ini ya. Oke, mohon maaf karena panjang teksnya. Oke, just guess ya, just read and then guess. Oh, title-nya apa ya? Pickpockets itu apa? What is it? Pickpockets. Pickpockets artinya apa? Wait. Pickpockets. Ah iya, tukang copet bener. Pickpocket itu kan pick kan mengambil. The victim of pickpocket, tukang copet. Oke, di sini. Di sini ada. Wait. Opsinya apa? Opsinya. Sudah ada ternyata. Tidak bisa. Pickpockets. Ya, pickpockets ya, because I think it's easy. Again, just the example. Oke, next. Pertanyaan tentang tujuan, purpose, aim. Di sini, what is the purpose of the text? What is the aim of the text? Tujuan ini, biasanya dapatlah berada di awal atau di akhir. Hampir sama ya kalau kita dari tadi ngomongin
topik, mau main idea, mau ngomongin tujuan itu sedikit banyak intinya sama. Nah, mungkin ini saya besarkan karena pendek. Oh, sudah ada. Ya. What is the purpose of the text? Saya Oh. jadi ini ya, to describe a present from his father. My father bought blah blah blah. I called him Rose. Ini harusnya tadi bisa buat latihan. Tapi gak apa-apa karena sudah reveal jawabannya. To describe a presence from his father and how his father got it. Nah, ini mulai pertanyaan detail. Bagaimana mengcover. Hmm. Salah satu bagian paling penting reading adalah menjawab pertanyaan detail ya, karena mesti berhubungan dengan who, what, where, which, when, why, and how. Berikut pertanyaannya biasanya according to, nah itu sudah suruh cari yang detail. It is stated the following are mentioned except the author states that. Nah, cari yang apa yang disampaikan. What does the author say about? Nah, itu ciri-ciri pertanyaan mencari detail. Enggak reveal. Oh, ini panjang-panjang ya. Oh, ini panjang sekali. Oh ya udah, nanti habis ini kita latihan saja. Oke. Yang jelas tadi ciri-ciri pertanyaannya, kemudian pertanyaan conclusion. Ya, conclusion itu jenisnya it can be conclude that. What is the conclusion of this text? We can conclude. It can be infer. What is the conclusion of this text? Nah, sini ya. Oh, ini menyambung ya, menyambung pertama. Oke, misalnya kita percepat saja biar bisa langsung ke pelatihan. Kemudian ada ke reference. Nah, reference itu the word he refers to, the word them refers to. Nah, ini mungkin ada A, B, C, D. The traditions refers to. Yang friendly relations Friendly relations. Okay. between neighbors. Ini apa? Nah, ini Railroad ya. kita lihat ya. This tradition. Railway was not the first institution to impose regularity on society. To draw attention, for as long as merchants have set out their wares, city people have in a rough agreement with their neighbor. Nah, rough agreement with the neighbor as the time of the day. The values of, nah berarti kan yang difokuskan ini ya. As time of the day. People's agreement. Pertanyaan tentang kosakata itu sebenarnya yang paling saya mungkin kalau saya sendiri yang paling suka karena jawabannya langsung pasti bisa dicari. The creator meaning to the same meaning, mungkin ada juga yang the antonym yaitu opposite word. Nah, di sini kreator. Kreator. Di sini ada kreator, maka sinonimnya di sini ya. Inventor. Kreator. Ada lagi incriminated. Nah,
Saya geser dikit ini, saya mau geser dikit selalu. Incriminated itu apa ya? Incriminate itu apa? Eliminate. Eliminate. Apakah eliminate? Nggak tahu itu apa. Ya, misalnya kita, nah kan kayak seperti ini kan kita harus kontekskan ya. Wah, apa ya? Misalnya kita cek di sini. But there remains some terrible disease for which no microbe could be incriminated. Nah, kalau dari konteks ini, misalnya Kak Fatan nggak tahu paling dekat dari ini apa ya? Produce apa ini? Ya, ternyata incriminate itu disalahkan. There remains terrible for which no microbe could be incriminated. Di sini. Ini mungkin agak susah kata-kata incriminated. Ya ini pada kenyataannya TOEFL ada kata-kata yang seperti itu. Kadang ada yang mudah tapi kadang ada yang agak we don't know the and then bagus of the paragraph kita cek. Oke, fokus paragraph. Which paragraphs give information about dominations of microbe hunters? Oh, aduh ini panjang sekali. Microbe hunters itu yang mana? Micro. Ini bikin sakit mata. Oke, ini masih kelihatan nggak? Kelihatan Oke, itu. ya kita highlight aja dulu ya. Hmm. Nah, Domination of microbe hunters pertanyaannya tadi. nutrition become. Opsinya apa? Opsinya tadi paragraf 1, 2, 3 atau 4. Pertanyaannya kan jadi which paragraph gives the information about the domination of microbe hunter? Ya, paragraf 1, 2, 3 atau 4. The dominance. Ya, kita harus cari microbe hunters. Itu di paragraf 2 ada. Kata Tapi kuncinya enggak. ada di domination ya. Uh, Apakah domination. di atas? Apakah ada di atas? Nah, dimaksud Jawabannya yang yang tiga. Nggak tahu ini yang mana. ya ini ya. Coba kita cek jawabannya. Ini karena tadi kayaknya kelewatan Satu. ini ada di sini katanya. Oh, di situ. Beda mikro. Nah, nggak kelihatan tadi. Oke. Line, oke, line kita skip aja kita nanti langsung latihan. Line sama, jadi oh di line mana? Di line mana? Oke. eh Kak Fatan, do you still have the file that I have shared to you? Kemarin waktu kita ngerjain Masih. yang ini. Yang mana? Itu ada readingnya nggak ya? Oh, nggak ada readingnya ya, sorry. Saya share yang ada readingnya untuk kita latihan. Okay. Satu teks saja. Hmm.
Oke, sebentar saya kirim. Saya pikir sudah ada readingnya ternyata belum. Sorry. Oke, saya kirim. Wah, saya kirim di sini. Kalau pakai itu kelamaan. Kirim lewat ini komputer. Oke, Kak Fatan, mungkin eh, di sini bisa kita lihat. Meeting ini Sudah bisa di-download? lagi download. Udah Kak. Nah, di sini ada soal. Oke. Oke, mungkin kita ke satu teks aja dulu ya. Ya, Ya, yang satu teks mungkin 5 sampai 10 menit karena soalnya kayaknya nggak terlalu panjang. teks yang mana? Ya, 5 sampai 10 menit. Misalnya 5 menit sudah selesai, oke kita bahas. Kalau nggak 10 menit maksimal nanti kita bahas. Oke, so you can do the first text. Oke. Ya.
Ini emang susah ya kalau Ya, teksnya ini lumayan high level ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin agak bingung kan. Dikerjakan yang bisa aja dulu.
Oke, kayaknya memang soalnya saya salah kirim. Ini yang level agak tinggi ya. What do you think, Kak Fatan? Sudah dapat berapa jawabannya? Gak tahu ini susah. Agak susah memang. Eh, Nomor satu aja itu agak implisit ya. Oke, mungkin kita kerjakan yang bisa aja. Misalnya nomor dua. Nomor dua ini jawabannya apa? Elusif. Ini elusif. Ada dua yang biasanya memang ada dua yang agak mirip-mirip. Kalau nggak ini elusif. In the past. Elusive. In the past. Apa ya? Kata-kata elusif ada di mana? Kita cek. Yang 13. The site has been elusive Ya in the ini. The set has been elusive in the past. Seen everywhere now. No, and yet nowhere when we try to localize it. lokasi. Difficult, difficult to find. Benar, Hmm, ya kan? Jadi kita ini sebenarnya elusif itu kayak sesuatu yang menipu. Bisa C, tapi kalau kita kontekskan di sini, the set has been elusive in the past. As one scientist said, it has been somewhere, but yet nowhere we try to localize it. Itu hmm, kayaknya ada di satu tempat, tapi tetap nggak ketemu ketika kita mau mencarinya. Berarti kan elusif kan nggak kelihatan, nggak nampak kan? Atau susah ditemukan. Nah, oke itu. Yang lain mungkin kita skip ya, yang mungkin yang nomor 5. Kita coba it, cari yang refer to sama sinonim. jam 4. It Sama 24 hour clock remains state. 34. Despite itu apa, Kak? Despite. Despite meskipun, walaupun. Oh, apa ya? Nomor 5. Oh, nomor 5 ya. Enggak, yang ini nggak tahu artinya. Nih. The 24-hour clocks remain steadfast despite efforts to change it. Kira-kira remain steadfast meskipun effort usaha untuk mengubahnya. Hmm, steadfast. Ah, devoted itu artinya apa? Devoted itu menyerahkan. Determine. Kalau uh, kita cari konteksnya kan ini konteksnya. fix, yang dua fix. puluh lima jam itu masih masih titik-titik meskipun kita berusaha mengubahnya. Ah, masih Jawabannya yang D, jawabannya yang yang C ya. C, yang Masih fix, masih tetap walaupun ada usaha untuk mengubahnya kan konteksnya di sana. oh, fix. 24 jam itu masih tetap seperti itu meskipun ada usaha untuk mengubahnya. Oke, nomor 7. Kita ke nomor 7. The word day. Itu D 48, 48 dia. They are given the effectiveness of drug given to patient depend on how hours of the day and night they are given. Nah, ini kayaknya bisa jawabannya. uh, Drugs. Ini yang drugs ya, atau patients. Jawabannya ya. Drugs, Hmm? yang drugs, Ya, yang di drug. apa tadi? What hours tergantung jam berapa malam atau siang itu diberikan. Yang diberikan Hmm, apa? Drugnya ya. Terakhir nomor 9. regulated. 42.
42. Kita selalu cek konteks karena enaknya TOEFL itu ada konteks dan konteks itu masih bisa diterka walaupun mereka pakai vocab yang susah. Tadi pertanyaannya nomor 9. Regulated ya. Temperature, for example, is regulated so that it is at least 2 degrees higher in the late afternoon than the low point in the early morning hours. Regulated. Regulated. Ini regulasi apa ya? Sesuatu yang Monitor. agak susah ini distraktornya juga mirip-mirip. Tapi kalau kita lihat konteksnya, back efficiency as research yang diatur. Sebenarnya monitor ini artinya diatur ya, diregulasikan, diatur mana? monitor ya. Ya, Monitor. kalau monitor di monitor, diawasi. Jawabannya yang benar kontrol, diatur. Kontrol. Karena kan gini ini bilang temperatur diatur jadi itu minimal 2 derajat lebih tinggi di late afternoon dan low point in the early morning. Jadi diatur agar bisa 2 derajat dan juga low point in the morning ya. Jadi tidak hanya dimonitor tapi memang diatur sengaja jangan sampai lebih dari 2 derajat. Gitu. Oke, so maybe I think that's all Kak Fatan. Memang kita masih tinggal cuma satu meeting lagi ya. Jadi nanti Kak Fatan Kamis ya atau Kamis atau itu nanti ya ini dikerjakan sebisanya. Sebenarnya mau mau pakai kamus mau apa silahkan ya. But just try nanti kita langsung koreksi aja biar next meeting di last meeting saya kasih soal yang mungkin levelnya oke lah. Kalau ini kan level tinggi tapi nggak apa-apa karena kita sudah pakai ini ya udah kita nanti kerjakan aja. Gitu ya Kak Fatan ya. Jadi dengan soal level tinggi ini sama besok next meeting untuk soal yang standar. Okay, so I think that's all Kak Fatan. Any question? No question. Yeah. Okay, thank you Kak Fatan. See you on Tuesday. See you.